Halo teman-teman, kembali lagi bersama X1. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman adjective clause khususnya RAT teman-teman. RAT itu apa sih? RAT adalah relative adverb of time teman-teman. Waktu. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak adjective clause itu apa? Nggak tahu, emangnya apa sih? Adjective clause atau dikenal juga dengan relative clause adalah sebuah anak kalimat atau dependent clause atau subclause yang berfungsi untuk menjelaskan noun teman-teman. Noun yang ada di depannya ya, atau antecedent atau tempat rujukan. Jadi adjective clause adalah subclause yang digunakan sebagai adjective teman-teman, yaitu menjelaskan noun. Nah, sekarang saya akan sharing pada teman-teman RAT, relative adverb of time. RAT. Nah, RAT itu apa teman-teman? RAT adalah adjective clause yang conjunction-nya menggantikan adverb of time teman-teman. Nah, RAT ini punya 3 conjunction teman-teman. Yang pertama ada when, terus ada that, dan ada which. Kalau teman-teman menggunakan when atau that, itu gunakan conjunction-nya saja. Terus kalau menggunakan which, berarti disertai apa teman-teman? Disertai preposisi plus conjunction teman-teman. Nah, agar teman-teman lebih paham, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya. Contohnya, I will never forget the day. Terus kalimat berikutnya, saya, met, you, then. Then ini kapan sih? On that day. Sekarang, dari dua kalimat ini, mana yang main clause dan mana yang subclause teman-teman? Itu yang main clause yang atas, yang subclause yang bawah. Bener, ini main clause, ini subclause. Nah, sekarang dari main clause dan subclause ini, mana noun atau pronoun yang sama teman-teman? Itu yang sama the day dan then. Bener, ini yang sama teman-teman, the day dan then atau on that day. Nah, sekarang noun atau pronoun yang di subclause yang kembar ini dengan yang main clause kita ganti teman-teman. Diganti dengan apa sih? Diganti dengan conjunction. Nah, sekarang ini kita tinggal menggunakan teman-teman. Bisa pakai when, bisa pakai that, atau bisa pakai which. Jangan lupa kalau pakai which disertai preposisi teman-teman. Preposisi plus conjunction. Jadi which adalah conjunctionnya. Nah, sekarang coba kita rangkai teman-teman menggunakan 3 variasi. Cara merangkainya, seluruh yang di subclause ini kita letakkan setelah noun atau pronoun yang dijelaskan teman-teman, yaitu noun atau pronoun yang di main clause. Berarti setelah the day. Nah, ditaruh di sini teman-teman. Sekarang kita tinggal tulis kalimatnya. I will never forget the day. Terus berikutnya yang subclause teman-teman. Kita tulis pertama-tama conjunction-nya, yaitu when. Terus sisanya yang di subclause teman-teman. I met you ya. Ini kita tulis di belakang. I met you. Nah, seperti ini teman-teman. Ini variasi yang pertama. Nah, terus kalau variasi yang kedua, conjunction-nya menggunakan apa teman-teman? Menggunakan that ya. That. Nah, seperti ini. Terus satu lagi variasi yaitu menggunakan apa? Preposisi plus which. Nah, preposisinya adalah on teman-teman. Berarti apa? On which. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti, I will never forget the day when I met you. Atau, the day that I met you. Atau, the day on which I met you. Jadi, boleh dipilih salah satu teman-teman. Oh gitu ya. Nah, sekarang agar teman-teman semakin paham, saya akan memberikan contoh kalimat lain teman-teman. Contohnya, the day was a stormy one. Terus kalimat berikutnya, the trial was to take place on the day. Nah, sekarang ini mana yang main clause dan subclause teman-teman? Itu yang atas yang main clause, yang bawah subclause. Bener, ini main clause, ini
subclause. Nah, dari main clause dan subclause ini, mana noun atau pronoun yang kembar teman-teman? Itu yang kembar the day dan on the day. Benar, ini yang kembar teman-teman. The day dan on the day. Nah, sekarang yang di subclause ini kita ganti dengan conjunction teman-teman. Conjunctionnya apa nih? Bisa 3 variasi ya. Bisa pakai when, atau that, atau preposisi plus which. Nah, sekarang kita rangkai teman-teman. Caranya, seluruh yang di subclause ini kita letakkan setelah noun atau pronoun yang ada di main clause teman-teman, yaitu setelah noun atau pronoun yang dijelaskan. Berarti kita letakkan setelah the day. Nah, sekarang kita tinggal susun teman-teman. Berarti the day. Terus lanjutannya conjunctionnya teman-teman. Conjunctionnya apa nih? Kita bisa pilih dari 3 variasi teman-teman. Yang pertama kita pakai apa nih? Kita pakai when. Terus lanjutannya seluruh sisa yang di subclause teman-teman. Nah ini kita taruh setelahnya. The trial was to take place. Nah, kemudian setelahnya, seluruh yang di main clause teman-teman, kita taruh setelahnya ya. Berarti di sini. Was, karena nggak muat, saya taruh bawahnya teman-teman. Was a stormy one. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang, kita pakai variasi conjunction yang kedua. Yaitu apa teman-teman? Yaitu that. Berarti that. Nah, seperti ini teman-teman. Atau variasi yang ketiga, yaitu preposisi plus which. Berarti on which. Nah, berarti bisa the day when the trial, atau the day that the trial, atau the day on which the trial. Boleh dipilih salah satu teman-teman. Nah, agar teman-teman semakin paham lagi, saya tambahkan satu contoh lagi teman-teman. Contohnya, do you remember the time? Do you remember the time? Kasih tanda tanya teman-teman. Terus kalimat berikutnya, we all went to Malioboro at the time. Nah, sekarang ini mana yang main clause dan mana yang subclause teman-teman. Itu yang main clause yang atas, yang subclause yang bawah. Bener, ini main clause, ini subclause. Nah, sekarang mana noun dan pronoun yang sama teman-teman. Itu yang sama the time sama at the time. Bener, the time sama at the time. Nah, sekarang yang di subclause ini kita ganti dengan conjunction teman-teman. Conjunctionnya apa aja teman-teman? Ada when, bener, when, terus ada apa lagi? Ada that, terus satu lagi apa teman-teman? Preposisi plus which, bener, preposisi plus which. Nah, sekarang seluruh yang di subclause ini kita letakkan setelah noun atau pronoun yang dijelaskan teman-teman, yaitu noun atau pronoun yang di main clause, berarti setelah the time. Sekarang kita tinggal susun semuanya menjadi satu kalimat teman-teman. Do you remember the time? Terus setelahnya yang di subclause kita tulis teman-teman, yaitu dimulai dengan conjunctionnya. Berarti kita tulis conjunctionnya dulu, yaitu when. Atau kita pakai variasi yang satunya, berarti apa teman-teman? That. Atau variasi satu lagi, yaitu apa teman-teman? Preposisi plus which, berarti at which. Nah, seperti ini teman-teman. Terus sisa kalimatnya yang di subclause ini kita taruh belakang teman-teman. Nah, berarti di sini. Jadi setelah conjunctionnya kita taruh sisanya yang subclause. Berarti we all went. Terus lanjutannya saya taruh bawahnya teman-teman. Karena nggak muat ya. We all went to Malioboro. Jangan lupa dikasih tanda tanya.
Karena ini adalah kalimat interrogatif teman-teman. Nah, sekarang gimana teman-teman? Sudah mengerti kan? Ya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, bagus. Karena teman-teman sudah mengerti bentuk dari RAT atau Relative Adverb of Time, berikutnya saya akan sharing pada teman-teman materi selanjutnya teman-teman, yaitu apa? RAR, Relative Adverb of Reason, pada video berikutnya.